Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, guliran hak interpelasi yang hanya didukung oleh 2 fraksi dan ditolak 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata memberikan hawa yang makin menarik. Begitu hak interpelasi terpental, sekarang muncul karangan bunga. Karangan bunga memang sebuah fenomena yang akhir-akhir ini seperti manjur menjadi tontonan masyarakat DKI Jakarta khususnya. Namun yang jadi pertanyaan, karangan bunga ini dari siapa sesungguhnya, dan berapa saja karangan bunga ini yang benar-benar ada tercantum di sana pengirimnya, yang benar-benar tahu nama, identitas yang jelas, alamat lengkapnya. Kalau tidak demikian, tentu lagi-lagi ini akan membuat anggapan publik bahwa ini adalah lagi-lagi rekayasa. Memang dalam politik rekayasa itu hal biasa. Cuman rekayasa untuk karangan bunga, apakah itu biasa atau luar biasa atau tidak biasa? Tentu publik yang akan menjawabnya. Namun sahabat BN, kalau kita perhatikan, lagi-lagi kita mengatakan bahwa serangan terhadap Anies semakin memperkokoh tegaknya Anies dan semakin membumingkan Anies di publik nasional di seluruh Indonesia. Ibaratkan permata berlian, kilauan Anies semakin bercahaya ke seluruh antero Nusantara. Di mana-mana sekarang ini, kalau bicara tentang karang bunga yang merupakan pasca dari terpentalnya hak interpelasi DPRD DKI yang diajukan 2 fraksi PSI dan PDIP, menarik sebagai tontonan bagi rakyat banyak, dan semakin yakin rakyat terhadap keberadaan Anies di dalam kancah perpolitikan nasional untuk menuju RI 1. Namun sahabat BN, terlepas dari semua ini, harusnya kita semakin dewasa di dalam berdemokrasi. Harusnya politik kita dibingkai oleh demokrasi. Dan demokrasi dibingkai oleh hukum. Konsekuensi dari sebuah negara demokrasi adalah mampu kita menerima hasil apapun yang dilahirkan oleh proses demokrasi. Artinya, jika memang 7 fraksi menolak interpelasi dan 2 hanya yang mendukung, memang perlu kita terima dengan lapang dada bahwa 7 fraksi sudah jelas memenangkan pro kontra dari pengajuan hak interpelasi ini.
Sama saja dengan kita dalam proses demokrasi menentukan siapa antara Prabowo Sandi dan Jokowi Ma'ruf yang akan menduduki RI 1 dan RI 2 pada Pilpres 2019. Kita boleh saja bersaing. Kita boleh melakukan berbagai taktik dan strategi untuk meraih suara dalam proses demokrasi yang berlangsung selama Pilpres. Tetapi ketika palu sudah diketuk bahwa yang berhak menduduki jabatan RI 1 dan RI 2 dari hasil Pilpres 2019 adalah Jokowi Ma'ruf, semua kita harus menerima dengan lapang dada. Kalau setelah palu itu diketuk, masih ada juga yang kesal, masih ada juga yang tidak menerima hasil Pilpres itu, berarti dia tidak siap untuk berdemokrasi. Dan akibat dari semua itu, sampai sekarang kita masih merasakan juga di negeri ini adanya kampret dan cebong. Ini membuktikan bahwa bangsa kita belum siap berdemokrasi, atau elit kita yang belum siap berdemokrasi. Harusnya begitu KPU menetapkan hasil Pilpres 2019 dulu. Jika ada yang tidak puas, ajukan ke MK. Begitu MK menokokkan palu, kita tidak berpikir apakah MK berpihak kepada Jokowi Ma'ruf atau MK berpihak kepada Prabowo Sandi. Tetapi MK merupakan hukum yang tertinggi di negeri ini, menetapkan hasil Pilpres tersebut. Maka itu perlu kita terima. Tetapi dalam kenyataan tidak begitu. Sampai sekarang masih ada di tengah-tengah bangsa kita ini berseberangan antara pendukung Jokowi Ma'ruf dengan pendukung Prabowo Sandi. Dan ini kelihatannya bukan hanya ada di akar rumput saja, tetapi sampai ke elit. Sehingga kita membaca bahwa elit kita masih melihat, oh ini dulu pendukung si A, bukan pendukung saya. Oh ini dulu pendukung si B, bukan pendukung saya. Ini yang bikin negeri kita seperti ini sekarang. Rakyat sudah capek, rakyat sudah lelah. Rakyat sekarang ini sedang susah. Rakyat sekarang tidak berpikir tentang interpelasi itu. Rakyat tidak berpikir sekarang tentang karang bunga itu. Rakyat tidak berpikir sekarang ini tentang bagaimana siapa yang penduduk tahun 2024 nanti. Rakyat sekarang sedang berpikir bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka bisa menghidupi anaknya, bagaimana mereka bisa bekerja. Harusnya ini tanggung jawab Anda para elit yang telah diberi amanah. Bukan tanggung jawab rakyat itu. Sebab Anda digaji oleh rakyat melalui uang yang dikumpulkan oleh negara dari rakyat. Dan begitu pula ketika Anies Sandi menang dalam Pilkada DKI Jakarta, harusnya tidak ada lagi perpecahan. Semuanya harus menerima karena ini hasil proses demokrasi. Tetapi yang terjadi apa? Pokoknya saya tidak senang. Pokoknya begini. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa bangsa kita masih belajar berdemokrasi. Bahwa para politisi kita, para elit kita belum siap menerima kekalahan dari hasil proses demokrasi.
Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.